Aku baru banget nyelesain novel, judulnya tuh Semburat Cahaya di Lentera F. Dari novel ini aku jadi kayak ingat gitu perjuangan si ibu atau orang tua dan juga pendidik yang ngajarin anak berkebutuhan khusus. Kebayang banget sih perjuangannya jadinya. Iya. Emang berarti bukunya bicara soal itu? Iya benar. Dan bicara itu soal anak berkebutuhan khusus. Buku fiksi. Buku fiksi, tapi penulisnya terinspirasi dari kisah nyata. Oh, iya kebayang sih kalau ngomongin perjuangan, apalagi ngajarin anak-anak berkebutuhan khusus yang mana itu nggak mudah ya. Benar. Dan ngomongin perjuangan aku jadi ingetan, aku juga baru banget nih nyelesain bacaan juga di Lentera. Ada novel fiksi juga gitu. Ini judulnya sinetron banget sih. Apa tuh judulnya? Dramatis banget judulnya lah gitu. Dan nyebelin ceritanya. Judulnya Cinta Istri Muda. Oke, sinetron banget. Sinetron banget, tapi sebetulnya nggak seperti dibayangkan kayak sinetron yang lebay dan gimana ya. Memang di sini tuh emosi kita tuh kepancing banget gitu. Kita dibawa ikutan kesel sama karakter-karakter yang ada di dalamnya. Pokoknya emang nyebelin. Apa aja yang nyebelin dari buku itu? Ya, jadi kan ceritanya soal pasangan suami istri nih, namanya Aisyah sama Adrian. Nah, mereka ini nggak bisa punya anak karena rahimnya perlu diangkat, rahimnya Aisyah. Oh ya. Jadi dengan kondisi yang menyulitkan seperti itu, kan jelas nggak bisa punya anak. Iya. Sementara nih ada mertuanya Aisyah atau ibunya si Adrian, namanya si Ibu Rosana. Oke. Yang emang ulahnya Ibu Rosana ini. yang emang si Ibu Rosana ini pengen banget punya cucu. Dan ditambah dia tahu kalau emang si Aisyah udah gak bisa punya anak karena rahimnya udah diangkat. Dan ditambah pula emang dia nggak begitu suka sama menantunya ini. Alhasil ya itulah yang jadi bulan-bulanan gitu. Aisyah bertahan di rumah itu dengan ocehan-ocehan si Rosana ini. Jadi perjuangannya di situ ya? Iya, tapi sebetulnya nggak cuma itu sih. Dalam juga sih perjuangannya di banyak aspek lain gitu ya. Tapi yang paling kelihatan ya itu gitu ya, gimana kita tinggal serumah sama satu orang tapi ada orang nih yang benar-benar hampir tiap hari bikin kuping kita panas, kan gila, butuh kesabaran banget gitu untuk ngadepin yang kayak gitu kan. Gitu, dan si Rosana kemudian nyuruh nikah lagi. Oh ya? Iya, supaya itu bisa punya bayi. Bukan cuman fisik doang ya yang kena, tapi juga secara mental tuh kena mental. Iya bener, makanya itu kan kita bisa rasain ya perasaan yang dirasakan oleh si Aisyah di situ gitu, ngadepin Rosana, dan belum lagi nanti ngadepin istri mudanya gitu ya. Dan dia yang rela dimadu dalam tanda kutip gitu. Dan dari situ bukannya si Aisyah nggak sedih gitu, tapi karena yang bikin dia kuat tuh karena dia tahu mungkin perasaan cinta aja nggak cukup buat nahan si suaminya untuk tetap stay di sisi dia gitu, dan orang-orang yang sayang untuk stay di sisi dia. Dia juga harus ikhlas mungkin menerima ya kondisinya emang kayak gini gitu. Ada kehadiran orang. Iya, ada kehadiran orang lain. Jadi emang di antara kesebelan itu dan kejengkelan itu, ya itu sih yang aku bisa pelajari dari si Aisyah ini. Nah, kalau si Nina, si tokoh utama Semburat Cahaya ini, dia tuh berjuangnya malah ketika dia merasa sudah mulai kehilangan ekspektasi gitu. Maksudnya ekspektasi ke? Jadi Nina ini kan awalnya ngajar nih anak-anak berkebutuhan khusus, karena awalnya tuh butuh kerja sebenarnya. Tapi ekspektasinya itu jadi hilang, dan dia memutuskan ya udah ngajar apa yang ada aja dulu deh. Kemudian dia kecemplung tuh untuk ngajarin anak berkebutuhan khusus dari rumah ke rumah. Dia pikir dunia itu tuh penuh keterbatasan, tapi ternyata penuh cahaya yang dia nggak sadari gitu loh, makanya judulnya Semburat Cahaya gitu. Dan ada banyak hal yang dia dapetin yang nggak bisa kelihatan dari orang luar, orang yang nggak menyentuh sama sekali bidang anak berkebutuhan khusus ini intinya. Kayak misal nih, waktu dia handle anak dengan autisme, terus akhirnya anak itu bisa jadi nyapa, yang tadinya dia nggak bisa nyapa, kemudian dia nyapa. Dan ketika si siswa yang diajarin ini dengan cerebral palsy, itu dia berhasil nulis satu kalimat. Nina tuh senangnya bukan main, jadinya di situ kan. Dan kemenangan-kemenangan kecil ini bikin Nina tuh sadar kalau perjuangan itu tuh nggak selalu yang tentang hasil besar gitu loh. Kadang tuh tentang hadir, sabar, sama juga percaya sama si prosesnya ini gitu. Ya berarti dua tokoh ini antara si Aisyah sama tadi si Nina ya, aku rasa ya dia tuh sama-sama kayak ngelawan hal yang sebetulnya nggak bisa mereka ubah. Iya, gitu. Yang mereka nggak bisa kendalikan. Tapi mereka tuh nggak
lantas nyerah gitu ya Betul. dengan kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. Si Aisyah nih dengan kondisi keluarga yang kayak gitu misalnya, ya tetap aja mencari hal baik dan terus bertahan dengan kondisi yang kayak gitu. Caranya aja sih beda. Iya, Kalau si Aisyah berjuangnya dengan mengikhlaskan dan meluaskan sabar gitu ya. Tapi kalau si Nina mungkin berjuangnya dengan terus mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus gitu. Ya tapi pada akhirnya dua perempuan ini tuh tetap perempuan yang tangguh ya. Tangguh, Iya. Itu ya pelajaran yang bisa kita ambil kali ya dari betul. si karakter-karakter yang ada di dua buku ini. Sebetulnya nggak cuma protagonis aja sih yang bisa kita ambil pelajarannya. Yang antagonis pun bisa kita ambil pelajarannya gitu ya dari buku-buku atau novel-novel yang kita baca gitu. Tapi bisa juga perjuangan itu mungkin nggak harus yang keras, berapi-api, menggebu-gebu, tapi betul. lewat cara-cara yang lembut dan kelembutan-kelembutan itu juga mungkin aja bisa dilakukan gitu ya. Dan nggak harus melawan, tapi juga kayak mengikhlaskan, menerima, kayak gitu-gitu kan. Bener sih, dan dua buku ini mungkin bisa jadi pengingat ya, kalau tiap orang tuh punya struggle-nya sendiri dan nggak bisa berjuang dengan cara yang sama, pasti beda-beda, tapi pada akhirnya ya perjuangan tetap perjuangan gitu. Iya, dan sekecil apapun itu tetap valid dan sah, dan kalau bahasa anak sekarang tuh perlu dirayakan. Dia berjuang sekecil apapun perlu dirayakan gitu ya. Jadi dari obrolan kita ini, aku mau cari buku-buku yang serupa nih kayaknya di Lentera gitu ya, supaya kan energinya masih ada nih, supaya tetap terisi terus energinya gitu untuk bisa menyerap energi-energi dari karakter-karakter yang ada di buku-buku yang ada di Lentera gitu. Ya nanti kalau kakak dapat buku-buku yang seru mungkin bisa kasih tahu aku juga nih. Boleh.